Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, Bung Kameramen setia membersamai Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Semoga Bu Alfian sehat selalu. Karena begitu juga dengan Bung Kameramen, sehat selalu. Amin amin. Bung Alfian, ini semalam terjadi perdebatan capres yang seru, Bung Alfian. Mungkin Bung Alfian. Yang pertama ya. Debat perdana, ya. Iya, debat perdana, betul. Jadi banyak hal-hal yang menarik, ya bisa disimpulkan memang MVP-nya semalam Pak Anies Baswedan. Nah, tapi sebelum saya banyak nanya, apa yang mungkin ingin Bung Alfian respon di sesi awal ini soal debat tadi malam, Bung Alfian? Silakan. Ya. Pertama, debat ini menurut hemat saya harus menjadi kerja tersendiri dari tim media, tim IT, daripada terutama buat yang kita dukung ya, Bung Kameramen dan Bung Alfian dukung, agar dia bisa menjadi demam nobar di kampung-kampung, di desa-desa, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di goa-goa, di pedalaman-pedalaman. Bagaimana bisa melalui tim sesnya, tim nasnya, tim danya, tim willnya, tim camnya, tim lurnya, agar mereka masih ada 4 kali lagi yang namanya debat baik antar presiden dengan presiden, wapres dengan cawapres, maupun nanti mereka berduet 2 lawan 2, jadi ada 6. Ini agar bisa jadi ajang sosialisasi. Jadi kerja tim medianya harus cukup efektif dan harus efektif. Bagaimana para ketua partai Nasdem, ketua partai PKS, ketua partai PKB, atau pentolan-pentolan partai-partai tersebut termasuk partai Umat dan partai Masyumi, mereka menggelorakan dan memberikan dorongan yang kuat untuk diadakan nobar. Ini akan menjadi media penyadaran yang cukup efektif. Masih ada 4 kali debat. Manfaatkan. Bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan live streaming, bisa menggunakan Zoom meeting. Pokoknya seluruh media yang ada manfaatkan untuk membuat agar semua orang yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya takut mendukung, yang tadinya setengah hati, mereka jadi bulat dan kemenangan 2 digit bahkan 3 digit bisa kita harapkan. Begitu pendapat awal saya, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk merespon debat ini kita akan bikin 2 respon, Bung Alfian. Karena ini seru, Bung Alfian. Nah, untuk soal debat, saya akan tanya di akhir sesi. Tapi mungkin saya akan mempertanyakan tentang isi-isi debat, Bung Alfian, yang mungkin Bung Alfian bisa menjelaskan atau meresponnya, Bung Alfian. Yang pertama, Bung Alfian, ternyata akhirnya Prabowo merusak sendiri citra gemoynya, Bung Alfian, di saat debat. Orang kan pikir gemoy itu lucu dan santai. Ternyata ada yang bilang gemoy itu gempal emosian. Nah ini kan saya tetap berpikir, Bung Alfian, seorang pemimpin itu tidak bisa sibuk membela dirinya, Bung Alfian. Jadi Prabowo itu ketika ditanya baik oleh KPU, oleh Ganjar, oleh Anies, dia meresponnya jarang sekali memberikan gagasan. Tetapi lebih sering, oh saya nggak begitu, oh saya ngikutin Pak Jokowi. Jadi
lebih sering menjual nama Jokowi, melupakan gagasan yang mungkin dia sudah persiapkan, dan terlihat marah Bung Alfian. Dan saya lihat beda antara tegas dan marah. Jadi apa yang Bung Alfian ingin respon juga dari hal yang saya sampaikan? Karena di sosmed Bung Alfian orang jadi berbalik, yang tadinya gemoy kok tidak segemoy yang dicitrakan ya. Gimana Bung Alfian? Yang pertama, kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya yang mengenal Pak Prabowo dalam jangka panjang. Saya mengenal beliau lebih hampir menembus angka 30 tahun. Nah, yang jelas dalam bahasa saya dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan saya memberikan pendapat, Pak Prabowo sudah bertentangan dan memerangi hati nuraninya sendiri. Betul. Sebenarnya dia berhadapan dengan perang pribadi yang mana dia sesungguhnya punya kekecewaan yang banyak dengan rezim ini sebetulnya. Karena beliau masuk pada posisi ini, saya lihat ada semacam hidden mission yang positif sebetulnya. Itu dia ingin menjaga Indonesia tetap utuh, dia ingin agar Indonesia tidak total mutlak dimakan oleh Cina terutama. Sebetulnya itu yang saya menangkap. Jadi Pak Prabowo dalam debat pertama kemarin memberikan penampakan yang jelas bahwa beliau ada dalam posisi menjadi orang yang tidak original, tidak genuine. Nah, Dia pada posisi berhadapan dengan ketidakgenuinan seorang seorang Bowo, ya, yang itu merupakan panggilan akrab buat P08 untuk pendapat saya seperti itu. iya, Bung Alfian. Memang ya gitu lah ya, namanya juga watak ya, mungkin udah biasa kali merespon sesuatu dengan marah. Nah, kita bergeser Bung Alfian. Dari semua capres, hanya Anies Baswedan yang mempertanyakan tentang Kanjuruhan dan kilometer 50. Nah, sepenglihatan saya, maksudnya kan kadang-kadang kita terganggu lah ya oleh anak-anak atau apa. Jadi saat nonton itu yang saya simak adalah ketika Anies bertanya kepada Ganjar, Bu Alfian. Nah itu jawaban Ganjar sangat-sangat diplomatis dan sangat lip service, Bu Alfian. Jadi saya tidak melihat dari dua capres lain selain Anies itu, Bu Alfian, mereka akan mengusut tuntas kilometer 50 baik dalang dan pelaku otaknya semua, Bu Alfian. Juga kasus Kanjuruhan, Bu Alfian. Ya kalau Ganjar meresponnya hanya bilang, nah itu kan udah ada satgasnya, udah ada ininya. Jadi saya melihat ada ketakutan dari para dalang dan otak pembantaian kilometer 50 ini dengan takut menangnya Anies. Ini Bung Alfian melihatnya bagaimana, Bung Alfian? Ya saya ingin katakan Bung Kameramen, saya bisa menjelaskan ini panjang dengan bentuk analisa, perhatian, dan analisa geopolitik, psikologi politik. Saya tetap masuk dari gagasan awal saya tadi. Jadikan ajang debat ini sebagai media kampanye yang efektif. Yep. Segera ditangkap oleh seluruh tim Amin baik yang di pusat, di daerah, kecamatan. Ayo. Kenapa? Karena kita tidak meragukan kemampuan seorang Anies Rashid Baswedan. Artinya pemahaman yang tadi barusan Bung Kameramen pertanyakan dengan katakanlah lip service lah, katakanlah apologis lah, katakanlah tidak masuk akal lah, menunjukkan menghindar lah, itu akan menjadi pengetahuan orang bukan karena kita yang memberitahu. Nah, mereka dengar tuh kan, gitu kan, gitu. Jadi artinya, jadi mereka sendiri akan membaca dan mereka sendiri akan, ini adalah kesempatan untuk membalikan opini. Ini akan meruntuhkan hegemoni merah, hegemoni doktrinasi, mitos-mitos yang ditanamkan kepada si A, si B, si C. Itu Bung Kameramen. Saya pikir saya ingin mengatakan jawaban saya sangat percaya bahwa Bung Kameramen mengerti ya. Bung Kameramen sangat mengerti kemampuan saya untuk memfeedbacknya. Tetapi saya lebih menganjurkan masih ada 4 kali lagi. Ayo dibuatkan sosialisasi. Dan kita juga dari channel kita harus melakukan pembahasan-pembahasan yang kritis, edukasi, dan memberikan only one choice. Pilihan kita cuman amin aja dulu. Nah itu diucapkan dengan 2 kata. Kata per kata, kata di hati, kata di otak, kata di jiwa, kata di aliran darah. Sehingga kemenangan 2 digit, 3 digit itu akan menjadi hal yang
ditolong oleh kekuasaan Allah. Allah gerakan, Allah bulak-balikkan hati. Terus terang, mudah-mudahan Bung Kameramen menangkap semangat saya karena masih ada 4 kali debat lagi. Gitu, Bung. Iya, Bung Alfian, saya menangkap yang Bung Alfian maksud. Jadi Bung Alfian, ini ada kalimat yang bagus dari Idrus Al-Jufri, anaknya Habib Salim dari PKS. Kalimat yang keluar adalah, keluar semua unek-unek kita lewat Anies Baswedan dengan cara yang elegan dan pas. Negara ini harus punya pemimpin yang berani dan tegas. Nah, itu yang saya tangkap dari maksud Bung Alfian. Jadi akhirnya orang itu bisa opininya tuh bulat, baik lah ya, positif dengan Anies, tapi bukan karena kita sibuk gimana ya, Pak? Tidak sibuk mengklarifikasi dan apa-apa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan yang tadi saya sebut di awal, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, kita itu merasa debat ini akan menang. Dalam artian kita merasa debat ini kita di atas angin, di sosmed kita bagaimana sekarang media mainstream banyak yang memberitakan Anies. Tapi ingat Bung Alfian, 02 itu punya Mahkamah Konstitusi, punya KPU. Kita sering, Jokowi dulu bagaimana nggak nyungsepnya saat debat. Tapi saat pencoblosan, saat pemilihan tetap dimenangkan. Nah, ini mungkin gimana Bung Alfian? Semangatnya atau respon penutupnya Bung Alfian? Silakan. Saya sangat memahami betapa curang yang sekarang ini jauh lebih curang kuadrat-kuadrat. Tapi saya sangat menyadari ruang dan peluang kita untuk membuat kemenangan kita di atas 2 digit. Amin. Bahkan kalau saya ingin katakan dalam bentuk komando perjuangan, dukungan moral perjuangan, kita bisa ketemu angka 80% kemenangan Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Jadi artinya seluruh supporter itu jadi pendukung Pak Anies dengan memahami ke-8 misi Pak Anies. Di himbauan saya di pendapatan terakhir atau pendapat terakhir atau closing statement ini, semua kita jadi jurkam. Karena ketika kemenangan itu di atas 2 digit, apalagi Allah takdirkan 3 digit, sampai ketemu nanti Pak Anies menang dengan angka 80 atau apalagi sampai 90%. Jadi kepada pemirsa, Anda jangan anggap ini omongan kosong. Ini bukan omong kosong. Kita punya pengalaman di Aljazair dulu. Kekuatan Khadli Benjedlit, Abdul Khair Hakani yang seorang sosiolog yang tamatan Harvard University. Jadi saya sebagai orang yang lama terlibat dalam gerakan politik praktis, Bung Kameramen, sebagai kata penutup, jadikan ini genderang kemenangan. Amin. Genderang membuat kebahagiaan. Tentu bukan dengan euforia. Ayo kita bekerja, ya kita bertekad. Hari kita tinggal 62 hari lagi. Dari hari ini tanggal 13 bulan Desember 2023 sampai ke hari saat nanti tinggal 63 hari. Ayo semua bergerak. Ya, sekali lagi kata kunci dari saya adalah amin aja lagi, amin bersama Allah, bersama orang-orang yang beriman. Amin. Dan memilih Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar adalah sebuah kesadaran kesejarahan agar kita tidak menyesali sejarah. Kita dengar ulang pendapat daripada Bang E.F. Saifullah Fatah. Saya pikir semua orang mendengar bagaimana pendapat beliau ketika tanggal 10 Desember yang lalu memberikan pandangan-pandangannya di Bandung. Semoga jadi perhatian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.